Oke, konflik Iran. Kita semua sering dengar kan di berita, tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan lihat bareng-bareng kalau ini bukan sekedar perang biasa. Ini jauh lebih rumit dan dampaknya bisa sampai ke negara kita juga loh. Nah, untuk memulai, ada satu kutipan yang benar-benar bikin kita mikir. Jadi isunya bukan siapa yang menang, tapi siapa yang paling rugi. Ini langsung mengubah cara kita melihat seluruh konflik ini kan? Ini bukan pertandingan sepak bola yang ada skor akhirnya. Ini lebih kayak labirin yang rumit, di mana setiap jalan buntu itu merugikan semua orang. Oke, dengan pola pikir ini, yuk kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah semua ketegangan itu, sempat loh ada secercah harapan perundingan damai di Islamabad. Waktu itu, seluruh dunia kayak nahan napas, berharap ini bisa jadi jalan keluar dari konflik yang makin panas antara Iran, Amerika, dan Israel. Tapi, ya ternyata harapan itu cuma seumur jagung. Jadi, apa yang salah? Kok bisa-bisanya perundingan sepenting ini kayak sengaja dibikin gagal dari awal? Jawabannya, ini yang mungkin bakal bikin kaget. Masalahnya justru datang dari pihak yang seharusnya jadi wasit. Yuk, kita bedah satu-satu alasannya. Coba deh kita lihat fakta-fakta ini. Pertama, Pakistan yang jadi mediator. Mereka bahkan nggak ngakuin Israel secara diplomatik. Gimana mau jadi penengah? Kedua, Menteri Pertahanannya sesaat sebelum perundingan malah secara terbuka nyindir Amerika dan Israel. Dan yang paling parah nih, Pakistan itu punya fakta pertahanan sama Arab Saudi yang notabene musuh bebuyutannya Iran. Mereka bahkan sampai ngirim belasan ribu tentara ke sana. Kalau udah begini, gimana ceritanya kita bisa ngarepin mereka netral? Jadi kontrasnya kelihatan banget kan. Di satu sisi yang kita butuhin itu mediator yang netral, yang dipercaya semua pihak. Tapi di sisi lain, kita dapat Pakistan yang, ya ampun, jelas-jelas mihak ke satu kubu, nggak punya hubungan sama kubu lain, dan kelakuannya malah bikin Iran makin curiga. Ini mah resep sempurna buat gagal total. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan yang jujur aja, agak serem. Gimana kalau kegagalan ini tuh bukan kecelakaan, tapi emang disengaja? Dirancang biar konfliknya terus jalan, dan tentu saja biar industri senjata tetap laku keras. Kedengarannya mungkin sinis banget ya, tapi kalau kita lihat faktanya, kemungkinan ini masuk akal banget. Oke, jadi kalau diplomasi itu cuma sandiwara dan perang militer itu cuma pengalihan isu, terus perang yang sebenarnya ini tentang apa dong? Jawabannya tuh nggak ada hubungannya sama peluru atau tank. Ini perang yang jauh lebih sunyi tapi bisa jadi jauh lebih berbahaya. Perang ekonomi. Dan di tengah perang ekonomi ini, ada satu pemain yang gerakannya paling cerdas di balik layar. Siapa lagi kalau bukan Tiongkok? Mereka ini nggak nembak satu peluru pun, tapi langkah-langkah mereka bisa jadi yang paling menentukan hasil akhir dari semua ini. Strategi Tiongkok ini kayak main catur, tapi udah direncanain puluhan tahun ke depan. Ada 3 langkah utama. 1, mereka nimbun energi gila-gilaan, punya cadangan buat 20 tahun ke depan. 2, mereka inovasi abis-abisan di energi terbarukan. Dan yang ketiga, ini dia checkmate-nya, mereka pelan-pelan ngerusak sistem yang jadi jantung kekuatan ekonomi Amerika. Nah, buat ngerti langkah ketiga tadi, kita perlu tahu dulu apa itu petrodolar. Gampangnya gini, ini kesepakatan dari tahun 74 yang bikin semua transaksi minyak di dunia harus pakai dolar Amerika. Sistem inilah yang jadi fondasi kekuatan ekonomi Amerika selama setengah abad. Dan inilah target utama Tiongkok. Analogi judo ini pas banget. Tiongkok tuh sadar buat ngejatuhin lawan yang lebih gede, kadang kita harus rela dibanting dulu. Mereka siap kok ngadepin blokade energi atau krisis jangka pendek, soalnya mereka udah punya kasur cadangan yang tebal. Sementara itu, negara-negara lain yang nggak siap, bakal kehabisan nafas dan akhirnya tumbang satu persatu. Oke, sekarang kita balik lagi ke Iran. Kita sering banget kan ngelihat Iran digambarin sebagai negara yang lemah, yang udah di ujung tanduk. Tapi gimana kalau kita semua salah besar? Gimana kalau dibalik itu semua, mereka punya daya tahan yang luar biasa? Perbedaan filosofi perang mereka tuh kayak gini. Amerika itu sprinter. Jago banget buat perang cepet, pakai kekuatan penuh, boom, selesai. Nah, Iran sebaliknya. Mereka itu pelari maraton. Mereka nggak ngejar kemenangan di kilometer pertama. Fokus mereka itu bertahan, ngatur napas, dan ngebiarin lawannya capek sendiri di tengah jalan. Kunci ketangguhan mereka itu ada di strategi unik yang namanya pertahanan mosaik. Coba bayangin seni mosaik dari keramik. Kalau kita hancurin satu kepingan, gambarnya kan nggak langsung hancur total. Nah, militer Iran itu persis kayak gitu. Strukturnya nggak terpusat. Jadi kalau satu pangkalan diserang, pangkalan lain tetap jalan. Satu jenderal tewas, sistemnya tetap beroperasi. Ini yang bikin mereka tuh susah banget buat dilumpuhin total. Sekarang, kita ngomongin duit.
Tiap minggu, perang ini ngabisin duit Amerika Serikat sebesar 11,7 miliar dolar. Itu setara lebih dari 160 triliun rupiah setiap minggu. Gila kan? Angka yang gede banget, bahkan buat negara sekaya Amerika. Terus kita bandingin sama Iran. Biaya mereka cuma 2,1 miliar dolar per minggu. Jauh lebih kecil, lebih dari 5 kali lipat lebih murah. Jadi, ini bukan lagi soal siapa yang senjatanya paling canggih. Ini soal siapa yang dompetnya paling tebal dan paling efisien. Ngelihat perbedaan biaya ini, kira-kira siapa yang bakal kehabisan duit duluan? Efek dari pertarungan ini tuh nggak cuma di Timur Tengah loh. Getarannya nyebar ke seluruh dunia, ngeguncang aliansi-aliansi yang udah puluhan tahun ada, dan maksa semua negara buat milih kubu. Dan coba lihat, apa yang terjadi di Eropa? Negara-negara yang biasanya jadi sobat kentalnya Amerika, Jerman, Prancis, sekarang malah bikin aliansi militer baru tanpa ngajak Amerika. Malah, mereka mau merangkul Tiongkok, Rusia, dan Iran. Ini ibaratnya teman-teman dekat kita bikin grup WhatsApp baru dan kita nggak di-invite. Ini sinyal yang jelas banget kalau dunia udah nggak ngelihat Amerika sebagai abang yang bisa diandelin lagi. Pada akhirnya, semua rebutan kekuasaan ini bakal ngerucut ke satu hal yang penting banget buat kita semua, energi. Siapa yang ngontrol minyak dan gas, dia yang pegang kendali dunia. Dan dampaknya, bakal kita rasain langsung tiap kali kita isi bensin atau bayar tagihan listrik. Dan disinilah kita bisa lihat betapa bahayanya situasi ini buat beberapa negara. Lihat deh kontrasnya. Tiongkok punya cadangan energi buat 20 tahun. 20 tahun. Sementara negara kita, Indonesia, cuma cukup buat 22 hari. Taiwan lebih parah lagi, cuma 7 hari. Ini bukan lagi sekedar beda, ini udah jurang yang dalam banget dan serem. Artinya jelas banget. Kalau krisis energi benar-benar meledak, yang jadi korban pertama dan paling parah ya kita di Asia Tenggara, sama negara-negara di Afrika. Negara yang nggak punya persiapan kayak Tiongkok bakal ngadepin bencana ekonomi yang luar biasa. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Peta kekuatan dunia lagi digambar ulang di depan mata kita. Aliansi lama udah nggak relevan, aturan main baru lagi ditulis. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang bakal menang antara Iran sama Amerika. Pertanyaan yang lebih penting adalah, di tengah semua perubahan ini, posisi Indonesia di mana? Peran apa yang bakal kita ambil? Ini bukan lagi sekedar nonton berita luar negeri. Ini soal masa depan yang harus kita siapkan bareng-bareng.